Karena dengan dekatnya kepada Allah, mengenal Allah, akan mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur di rumah, bukan langsung tanya masa apa pagi ini, tapi beritahu, bersyukur pada Allah. Allah masih hidupkan kita setelah Allah matikan tadi malam. Mungkin kalau pertama kita sampaikan kepada istri kita, kaget ya Pak, jangan dulu bicara mati Pak. Padahal dia mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Namun ketika didawakan tentang mati, memang orang kaget. Kalau istri yang duluan bangun, sampaikan pada suami, Pak, bersyukur pada Allah, pagi ini Allah masih hidupkan kita setelah Allah matikan tadi malam. Ketemu sama anak, sampaikan lagi, nak, bersyukur kamu kepada Allah karena pagi ini Allah masih hidupkan kamu setelah Allah matikan tadi malam. Mungkin anak kita pertama kali dengar kaget, Pak, emangnya adik tadi malam mati? Iya nak. Karena Rasulullah katakan tidur adalah mati kecil. Mau makan, ayo anak-anak kumpul, ini rezeki dari Allah yang mama baru masak tadi. Jadi semua kembalikan kepada Allah. Mau tinggalkan rumah mah, kalau ada masalah di rumah, mama sholat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah, lalu telepon bapak di kantor, tidak dilarang telepon. Mau turun anak-anak, ingatkan, nak, kamu jangan macam di luar, karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Begitu. Kita ingatkan juga suami kita, Pak, bapak ke kantor, ingat Allah itu maha melihat, mendengar, mengetahui. Ini hadirin. Jadi kita saling mengingatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tolong menolong dalam menegakkan sholat. Makna menegakkan sholat ini memperhatikan mulai pada waktunya, tempatnya, dan tertibnya. Jadi kalau sudah mulai ngaji-ngaji, apalagi sudah azan, ingatkan pada istri, ma, berhenti dulu memasak. Sudah ada panggilan Allah. Begitu juga Papa, cepat ma, itu sudah azan. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengutamakan sesuatu dari panggilanku, aku akan berlepas dengannya di padang mahsyar nanti. Maka ibu-ibu yang terus memasak, sudah azan berkumandang, minta tolong sama masakannya. Bapak-bapak yang terus main HP, yang terus mencangkul ketika azan berkumandang, minta tolong sama cangkul dan HP-nya. Ini hadirin. Ini waktunya, karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan kitaban mauquta, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jangan kita rubah itu ayat menjadi kitaban mauqita. Jadi mauquta bukan mau kita. Yang kedua, tempatnya. Istri ini tidak perlu didorong ke masjid dan juga jangan dilarang, karena memang tidak ada perintah wajib wanita datang ke masjid, namun juga tidak ada larangan. Bahkan dikatakan sholatnya seorang wanita di rumahnya dan di dalam kamarnya lebih baik daripada sholatnya seorang sahabat di belakang Nabi di masjid Nabi. Ini wanita. Tapi kalau bapak-bapak didorong, karena kalau bapak atau suami ibu sholat 5 waktunya di rumah, dia akan menjadi suami yang soleha nanti. Laki-laki ini kalau terlalu banyak di rumah, pastilah lebih banyak di muka cermin daripada di muka hadirin. Seperti perempuan, tidak boleh tersinggung sedikit marah. Hadirin. Sifat perempuan masuk, karena rumah ini tempatnya perempuan, laki-laki punya rumah itu di masjid. Sehingga dikatakan rumah itu baitullah, baitul muttaqin, baitul mu'minin. Rumahnya Allah, rumahnya orang bertakwa, dan rumahnya orang beriman. Jadi kalau mau tahu suami ibu itu beriman atau bertakwa, lihat dia 5 waktu di masjid dan selalu ada di masjid atau lebih banyak di rumah. Ini hadirin yang mulia. Maka disaling ingatkan. Kemudian tertib-tertibnya. Ini hadirin, tertib-tertibnya itu diperhatikan. Bahkan kalau tempat tadi itu, Nabi sampai mengatakan lebih baik mapan di telinga. Ini Nabi perintahkan sama saya ini. Ini hadirin. Tapi sebelum itu dakwah dulu. Ingat-ingatkan. Kemudian tertib-tertibnya mulai dari mempelajari, saling mengingatkan, saling memberitahu, mulai daripada air-air yang dipakai untuk bersuci,
kemudian berapa pembagian air, berapa wajib wudhu, kemudian cara berwudhu yang sempurna, kemudian cara-cara sholat, bacaan sholat, itu semua kita perhatikan. Wa yuqimunas shalah, tolong menolong dalam menegakkan sholat. Bahkan begitu pentingnya nih sholat, umur 7 tahun sudah disuruh sholat anak-anak, 10 tahun tidak mau sholat dicambuk. Ini hadirin. Kemudian yang ketiga, wa yu'tuna zakat, tolong menolong dalam menunaikan zakat. Makna menunaikan zakat ini, jangan cuma rajin kita belikan emas istri, kalau sudah 1 tahun ditimbang itu emas, kemudian keluarkan, dia punya zakat. Begitu juga suami diingatkan, jangan cuma suruh-suruh bekerja, tapi kalau sudah ada hasil dari kerja, ingatkan 10% dikeluarkan. Gitu hadirin. Kemudian yang terakhir, wa yuti'unallaha wa rasul, tolong menolong dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ini mana mentaati Allah dan Rasulnya, inilah mana muslim. Wa qala innani minal muslimin. Jadi muslimin itu sempurna, dia punya ketaatan kepada Allah dengan cara mengikuti cara hidup Nabi 24 jam. Ini hadirin. Sehingga kita keluar-keluar ini belajar adab 24 jam. Mulai dari buka mata sampai tutup mata kembali. Ini hadirin. Perintah Allah makan, perintah Allah berapa, semua perintah Allah, tapi caranya dengan cara Rasulullah SAW. Jadi apabila suami istri tolong menolong dalam 4 perkara tadi ini, ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin ya. Jadi untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, syaratnya 4 perkara ini harus dilakukan mulai dari rumah tangga kita. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita bersyukur dulu kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia. Kemudian kita tingkatkan syukur kita, setelah menjadi manusia kita menjadi orang Islam. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Kemudian lebih bersyukur lagi kita menjadi orang beriman. Yani apa itu orang yang beriman? Yani orang yang mengakui adanya Allah dan menjalankan perintahnya. Kemudian lebih bersyukur lagi kita ini menjadi umat akhir zaman, di mana dikatakan umat akhir zaman ini khaira ummat. Namun ada syaratnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Jadi di sini perempuan laki-laki harus terlibat, karena ayat ini berbunyi kuntum. Kuntum ini diambil dari demir antum, bukan anta, bukan anti. Kalau anta kamu sekalian laki-laki, kalau anti kamu sekalian perempuan. Tapi kalau antum kamu sekalian laki-laki dan perempuan, punya tanggung jawab yang sama. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bersyukur lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih. Karena setelah ayat kuntum khaira ummat, ada lagi satu ayat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolongan. Jadi dipilih ini, pilihan. Maka kita telah dipilih, apalagi yang telah keluar di jalan Allah ini membawa istrinya luar biasa. Ini hadirin. Hadirin yang Allah SWT, sebelum Rasulullah meninggal, beliau berpesan 3. Yang pertama as-salah, yang kedua an-nisa, yang ketiga ummati. Apa maksud Nabi menyatakan as-salah? Karena tanda Islam itulah sholat. Jangan sampai ada orang Islam yang tidak sholat. Ini munafik. Justru ini menghancurkan Islam. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama. Rumah ini bisa berdiri kalau ada tiang. Kalau tiang sudah rubuh, maka rubuh juga rumahnya. Demikian juga tiangnya agama inilah sholat. Maka kita perhatikan ini sholat. Ini hadirin. Kemudian yang kedua, tiangnya negara. Negara yang paling kecil adalah rumah tangga. Jadi yang menentukan keadaan nasib anak-anak kita bukan bapak, perempuan. Bagaimana hebat dakwanya Nabi Nuh? Bukan 2,5 jam, laila wan nahar, dan bukan 1-2 tahun, 950 tahun berdakwah siang dan malam.
Tapi karena punya istri durhaka, akhirnya anaknya yang bernama Kan'an durhaka juga. Sebaliknya Fir'aun mengaku Tuhan, tapi punya istri yang soleha. Punya istri yang soleha. Sehingga pada saat Musa dilahirkan itu saat dimana bayi-bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi akan datang nanti seorang bayi yang akan menghancurkan dia dan kerajaannya. Maka diperintahkan sudah ribuan, sehingga ibunya waktu melahirkan ketakutan. Ini laki atau perempuan, ternyata yang keluar laki-laki yang diberi nama Musa. Maka dia ketakutan, maka Allah perintahkan ibu Musa supaya menghanyutkan anaknya di sungai. Nah, karena ibu ini ketakutan, dia khawatir anaknya masuk di istana, maka dia bawa ini bayi mendekati muara sungai dengan harapan kalau dia sana langsung ke laut. Namun apa yang terjadi setelah bayi Musa yang berada dalam keranjang diletakkan di atas sungai, justru keranjang itu melawan arus membawa bayi tadi. Di mana? Masuk sampai di tempat permandian di istananya Fir'aun. Jadi apa yang ditakuti oleh Nabi Musa punya ibu, itu yang terjadi. Namun apa? Saat dia mengikuti itu bayi, selalu dia berdoa, ya Allah, jadikan setiap orang yang lihat anak saya ini, dia cinta dan sayang padanya. Akhirnya bayi Musa masuk di istana, bahkan di atas pangkuan Fir'aun. Namun Fir'aun sayang, cium. Cuman waktu dia cium sayang ini bayi Musa cabut-cabut dia punya jenggot, tarik-tarik sampai putus-putus. Mungkin Nabi Musa bilang, kau berjenggot tapi tidak keluar. Hadirin, tidak bayar nisab. Akhirnya Musa bilang, ini sudah mungkin bayi yang akan menghancurkan saya. Dia letakkan di lantai. Dia mau membunuh bayi ini. Namun ketika pedang dia sudah pegang, dia pergi ambil pedang. Begitu pedang dipegang, dilihat oleh Siti Aisyah, istri Fir'aun, yang taat, yang soleha. Dia tanya Fir'aun, buat apa itu? Buat apa itu? Dia bilang, saya akan bunuh itu bayi. Dialah ternyata akan menghancurkan kerajaan saya. Kenapa emang ini? Janggut saya dia cabut-cabut. Dia tarik-tarik sampai terputus-putus. Maka Siti Aisyah bilang, pikir sadiki ngana. Ini bayi tidak tahu apa-apa. Kalau kau tidak percaya, kamu tes lagi itu bayi. Maka dites lagi itu bayi. Bagaimana cara ngetesnya? Dia mengambil 2 mangkok kosong. Satu diisi bara api, satu diisi kurma. Lalu diletakkan di depan bayi yang masih, Nabi Musa yang masih bayi. Yang namanya bayi ini pasti yang menyala-nyala dia ambil. Dan bayi ini kalau sudah dapat tangkap sesuatu, pasti langsung di mulutnya. Kalau tidak percaya bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih punya anak bayi, tes saja. Taruh tai kucing, tai ayam di depannya. Kalau dia tidak tangkap, langsung dia taruh di mulutnya. Maka pada saat itu Musa mengambil bara api. Dia ambil langsung taruh di mulutnya. Fir'aun melihat putar dia, dan langsung lepaskan. Dia keluarkan tapi sempat membakar lidah daripada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu kalau ngomong agak sedikit pelor. Jadi terselamatnya Musa dari pembunuhan Fir'aun karena ada istri yang soleha. Apalagi kalau suami istri sudah tidak soleh, tidak soleha. Ini hadirin yang mulia. Itulah yang terjadi. Yang terjadi hadirin yang mulia kepada Abu Lahab dan istrinya. Dua-dua tidak taat, tidak soleh dan soleha. Abu Lahab tidak soleh, begitu juga tidak soleh Abu Lahab tidak soleh, kemudian istrinya juga tidak soleha. Akhirnya anaknya yang sudah kawin dengan anak Nabi. Kenapa? Karena papa mama tidak paham agama. Ini hadirin. Maka sangat perlu dibawa istri di jalan Allah ini supaya paham. Kita mengikuti millah. Millah siapa? Millahnya Ibrahim. Lama bertahun-tahun minta anak tidak dapat. Akhirnya diperintahkan kawin oleh istri yang pertama, suruh kawin lagi seperti Siti Hajar. Zahra suruh kawin sama Siti Hajar. Hajar ini adalah pembantu mereka yang soleha.
Namun setelah kawin, alhamdulillah Allah kurniai anak berlaki-laki yang bernama Ismail. Pada saat juga itu ternyata Zahra juga hamil. Ini hadirin. Setelah Ismail lahir, Allah perintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, bawa istri dan anakmu keluar dari kampung ini. Diperintahkan keluar, tapi harus bawa istri dan anak dulu. Maka mereka keluar bertiga. Siang kepanasan dengan sengatan matahari, malam kedinginan dengan hembusan angin padang pasir. Namun keadaan-keadaan ini tidak terasa bagi bapak dan ibu. Kenapa? Karena ada bayi sebagai hiburan. Namun setelah di tengah padang pasir yang tandus, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang disebut Baka. Jadi padang tandus itu bahasa Arab Baka. Jadi Mekah dulu itu bukan Mekah namanya, Baka, padang tandus. Disitulah datang lagi perintah Allah, Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di situ, pergi kamu dakwah. Di taskil dakwah berapa lama? Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, tapi di taskil berapa lama? 13 tahun. Baru ditinggalkan di mana? Bukan di kampung, ditinggalkan di tengah padang pasir yang tandus. 13 tahun, bekalnya apa? 1 genggam korma dan sedikit air. Nah, sehingga pada saat Ibrahim berdiri melangkah, ditangkap sang Hajar. Ibrahim, mau kemana engkau pergi? Kalau kau pergi, siapa yang memberikan makan dan minum kami di sini? Maka pada saat itu Ibrahim diam, tidak menjawab pertanyaan tadi. Kenapa? Karena Ibrahim yakin bahwa ini pertanyaan yang salah, yang keluar dari hati yakin yang salah istrinya. Maka Ibrahim diam, tapi terus menatap ke depan. Ditahan lagi. Ibrahim, mau kemana kau pergi? Kalau kau pergi, siapa yang melindungi kami? Di sini tidak ada rumah, tidak ada tetangga-tetangga. Baru kau cuma kasih 1 genggam korma saja ini. Siapa yang melindungi kami di sini? Ibrahim tidak menjawab. Bahkan Hajar katakan, siang kami kepanasan karena tidak ada rumah, malam kedinginan dengan sembusan angin pada pasir. Dan engkau tahu Ibrahim, bahwa di tempat ini sering ada binatang buas yang lalu lalang. Jadi siapa yang melindungi kami di sini? Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Karena Ibrahim tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang salah, yang keluar dari hati yang salah sang istrinya. Yakin sang istri yang melindungi adalah suami. Dengan diamnya Ibrahim, Allah turunkan tarbiyah di bibir daripada Hajar. Langsung dia bertanya, sebentar Ibrahim, apakah ini mau pergi karena perintah Allah? Kalau memang perintah Allah, berangkatlah. Allah pasti bersama kami di sini. Barulah Ibrahim bersuara, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Ini hadirin. Terus berjalan, setelah merasa tidak ada titik bayangan istri dan anaknya, dia berpaling ke belakang. Betul. Namun saat dia berpaling ke belakang, bersamaan itu datang suara dari langit. Ibrahim, apa yang kamu minta, mintalah. Pasti kami kabulkan. Apa yang diminta Ibrahim? Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata ayyuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang diminta oleh Ibrahim itu adalah apa? Bukan anak. Yang keluar dari istrinya itu bukan anak, tapi zuriat. Apa bedanya? Turunan dari Ibrahim sampai Rasulullah, semua menjadi nabi. Dan dari Siti Hajar juga, Daud, Yusuf, Yakub, itu semua menjadi nabi sampai kepada Isa alaihissalam. Ini hadirin, zuriat. Ini hadirin, ini sudah banyak terjadi di Palu, tidak usah jauh-jauh. Masya Allah, sebelum ikut tablik, Masya Allah, tidak sholat, bawa istri digandeng dengan pakai celana pendek, pakai ukensi lagi istrinya. Tangan kanan ada minuman keras, tangan kiri kartu domino. Tapi setelah keluar 3 hari, 40 hari, dia bawa juga istrinya keluar masturot, subhanallah. Sudah pakai sorban, bahkan disuruh jadi imam padahal baru belajar ikra.
Karena sudah pakai sorban, pakai gamis, tutup tato, ini hadirin. Dan dia bawa juga istrinya 3 hari, masya Allah. Akhirnya istrinya keluar sudah pakai cadar. Dan apa yang terjadi lagi? Anak-anak mereka jadi hafiz-hafizah. Kenapa? Karena mengikuti ibnanya Ibrahim. Jadi kehadiran suami siang dan malam tidak pernah keluar di jalan Allah di rumah ini sebenarnya merusak iman istri dan anaknya. Kenapa? Karena semua aduan kepada bapak. Pak, sudah bunyi listrik, Pak, gas kosong, Pak, terus. Sementara Nabi katakan belajar meminta kepada Allah walaupun sedikit garam. Namun bagaimana bisa istri meminta kepada Allah kalau ada suami? Ini hadirin. Sekarang suami pergi juga tapi cari uang. Akhirnya harapan kepada Allah dan Rasul tidak ada. Yang diharap di mana? Yang diharap adalah mertua, orang tua, tetangga, atau kios depan, kios belakang. Begitu suami pulang, langsung dikasih lihat nota. Itu terlalu lama sekali keluar ini nota ya. Kenapa? Karena dia tahu suami pulang bawa uang. Tapi kalau keluar di jalan Allah justru kasih keluar uang. Akhirnya mulailah pelajaran iman datang di rumah. Nah, kamu jangan boros-boros nah belanja. Bapakmu itu bukan cari uang, kasih keluar uang. Dan ingat nak, boros itu sifat setan. Allah tidak suka dengan orang yang boros. Mulai ada pelajaran. Begitu sudah habis tidak ada apa-apa, mulai dia lepaskan cincinnya, dia lepaskan kalungnya. Maka satu cincin yang dilepaskan ketika suami keluar di jalan Allah dan satu kalung, Allah ganti 700.000 cincin dan kalung di dalam surga. Bahkan wanita-wanita yang mendorong suaminya keluar di jalan Allah lebih awal masuk surga 500 tahun daripada suaminya. Dia akan duduk di atas kuda yang terbuat daripada yakut berwarna kuning kehijau-hijauan. Dia memakai seloyor pengantin dipegang 70 malaikat. Bahkan ada riwayat mengatakan 70.000 malaikat. Dia duduk di atas kuda di depan istana yang mewah. Ini hadirin Allah SWT. Ini wanita-wanita yang mendorong suaminya melakukan kebaikan. Nah, ini luar biasa. Wanita ini kalau melakukan kesalahan yang dituntut suaminya, bapaknya, saudaranya. Ini hadirin. Nah, anaknya yang dituntut. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, semua mengalir sama dia. Ini wanita luar biasa. Jadi semua amal yang kita dapatkan di jalan Allah ini didapatkan juga istri-istri kita. Ini hadirin. Apatah lagi dia terlibat di jalan Allah. Ini hadirin. Sehingga dikatakan wanita ini doanya saja lebih baik daripada lebih makbul 70 kali daripada seorang wali. Daripada 70 wali coba Pak. Itu doanya. Maka bagaimana memanfaatkan wanita ini supaya apa saja yang kita dapatkan dalam jalan Allah ini kita bawa sama mereka. Hasil taskilan, orang yang mau keluar kasih sama ibu kita, sama istri kita, sama anak kita, saudara kita, untuk mendoakan mereka. Karena doa mereka ini 70 kali lebih makbul daripada seorang wali. Bukan karkun, wali. Ini hadirin Allah SWT. Maka ini kita bagaimana supaya membawa keluar wanita ini supaya mereka terlibat di dalam dakwah. Ini hadirin. Namun ada pelajaran yang besar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Hari berganti hari. Korma habis, air habis, menyusul air susu. Hajar sudah bilang berangkatlah Ibrahim, Allah pasti bersama kami di sini. Namun ketika ada masalah, anak kehausan kelaparan, dia bukan datang sama Allah, dia melirik makhluk yang bernama Safa. Bukan hanya dia lirik itu Safa, dia datangi itu makhluk yang bernama Safa. Setelah berada di atas makhluk yang bernama Safa, dia mengharap lagi kepada makhluk yang lewat. Yakni kabilah yang lewat. Dia harap kalau ada kabilah yang lewat membawa makanan minuman. Tidak ada dijumpa. Dia pindah lagi lirik satu makhluk yang bernama Marwa. Lalu dia datangi lagi makhluk yang bernama Marwa. Dan setelah berada di atas Marwa, dia berharap lagi makhluk yang bernama Kabilah kalau ada yang lewat membawa makanan dan minuman. Ternyata tidak ada. Balik lagi ke Safa.
Tidak ada lagi, balik lagi sampai 7 kali setelah merasa lemah, tidak mampu lagi berjalan, baru dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, suamiku berada di jalanmu ya Allah, tolong ya Allah kami. Allah tetap Allah. Walaupun sudah dicuekin 7 kali, begitu disebutkan namanya langsung turun bantuannya. Di mana? Karena setiap kali Hajar berlari Safa dan Marwah, dia melirik anaknya, masih goyang atau sudah tidak bergoyang, masih bergerak atau sudah tidak bergerak. Karena orang kalau sudah tidak bergerak berarti mati. Jadi karkun kalau sudah tidak keluar lagi mati sudah itu. Ini hadirin, harus bergerak dia. Ternyata begitu dia habis berdoa, dia melirik anaknya, kaget dia. Karena di bawah kaki Ismail tadi ada keluar percikan-percikan air. Maka dengan sisa tenaga, dalam riwayat dikatakan Hajar cuma merangkak saja menuju anaknya. Setelah sampai dekat anaknya, dia bingung melihat percikan air yang keluar dari pasir di sana sini, kemudian jatuh di atas pasir, hilang lagi. Maka dia berteriak-teriak, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Zamzam itu bahasa Ibrani artinya berkumpul, berkumpul. Dengan izin Allah, air yang tadi berpercik di sana sini bersatu menjadi satu sumur yang namanya sumur Zamzam. Karena memang Allah berjanji, kalau kamu berada di jalanku, aku yang akan menjaga harta dan ahli keluargamu. Jadi untuk harta itu sudah cuma dikasih tinggal sedikit air, Allah ganti air Zamzam yang tidak akan habis kecuali datangnya kiamat. Yang kedua, buah. Seluruh buah di dunia ini ada di Mekah walaupun tidak ada pohonnya. Karena memang permintaan Ibrahim begitu, minta buah saja, bukan minta pohonnya. Sehingga biar jengkol, pete, ada semua di sana. Durian, ada semua di sana, tidak ada pohonnya. Ini hadirin. Dan makan hadirin, tempat yang namanya Bakka, tandus, akhirnya berubah menjadi Mekah hadirin. Banyak masyarakat di sana. Sehingga Ibrahim ketika 7 tahun minta izin kembali dulu ke rumahnya, mau lihat anak dan istrinya. Kita ini kadang-kala begitu kan, lagi keluar. Makanya orang-orang kafir tahu bagaimana cara, tidak usah dia pulang, tapi dibuka video call. Ini hadirin. Makanya Maulana Ibrahim keras betul itu, kalau keluar tidak usah buka HP. Ini hadirin. Karena mutu gabla maut, keluar ini belajar mati. Tidak ada orang mati itu baku telepon lagi, Ma, bagaimana keadaan kamu dikubur? Tidak ada. Ini hadirin. Jadi hadirin, maka Allah SWT diizinkan. Begitu dia pulang, Masya Allah. Jadi tidak perlu dijelaskan tentang keadaan. Karena apa? Sudah berubah semuanya. Tadi tandus, sudah banyak masyarakat. Sampai akhirnya di rumahnya berteriak Hajar, Ismail, Ismail sini, sana bapakmu. Maka Ismail berteriak, Abi turun Abi. Istri juga, Bi turun dulu Bi. Tidak, Allah hanya perintahkan saya sampai sini jangan turun dari kendaraan. Maka Hajar berdoa, ya Allah, izinkan saya hanya ingin mencuci kaki suami saya. Jadi bukan di antara kaki saya yang dicuci. Ini hadirin. Baru pergi lagi. Setelah 13 tahun baru dikembalikan. Ini hadirin, 13 tahun, bukan 3 hari, 40 hari, 13 tahun. Nah, setelah Ibrahim sembeli anakmu Ismail. Pernah saya dengar bayan orang tua kita di Rewin, kenapa disuruh sembeli? Karena Allah cemburu. Allah itu maha sayang tapi maha cemburu. Kenapa? Karena 3 hari di rumah terus, tidak 2,5 jam lagi. Bercanda dengan anak terus saja, lupa 2,5 jam, maka sembeli itu. Kenapa? Karena kecintaan anak sudah masuk di dalam hati melebihi daripada kecintaan kepada Allah. Jadi kalau orang tidak 2,5 jam itu lebih cinta keluarga, lebih cinta harta daripada Allah dan Rasulnya. Ini hadirin, itu tanda bukti kalau suami ibu tidak cinta Allah dan Rasul begitu, tidak 2,5 jam dia. Ini hadirin. Akhirnya hadirin, maka Allah SWT diperintahkan. Namun hadirin, ini satu hikmah pertama dari kejadian ini. Kenapa air Zam-Zam tidak keluar di Safa atau di Marwah atau di antaranya tempat Hajar berusaha? Justru keluar di bawah kaki Ismail yang lemah.
Ini satu isyarat kepada kita semuanya, tidak ada hubungannya rezeki dengan usaha. Kadang-kadang kita bilang, aduh kalau kita tidak usaha mau makan apa kita? Tidak ada hubungannya. Bukan berarti dengan ceramah ini kita berhenti usaha, tidak. Silakan buat usaha, tapi jangan yakin dengan usaha. La ilaha illallah. Nafikan itu usaha. Kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin. Tidak ada hubungannya. Buktinya orang di penjara tidak ada kerjanya. Hari-hari makan gratis, tidur gratis, mandi gratis, pukulan gratis. Ini hadirin. Ya. Sementara kita di luar tiap bulan bayar utang listrik. Berani tidak bayar utang listrik? Nah, langsung diputus listrik. Ini hadirin. Bawa utang terus. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang dilakukan oleh Hajar ini sebenarnya kesalahan besar. Dia sudah bilang berangkat Allah pasti bersama kami di sini. Tapi ketika ada masalah dia lari kepada makhluk dulu. Sama seperti kita kalau sakit langsung dokter, langsung dukun, sudah tidak sembuh-sembuh baru ya Allah, baru terakhir Allah. Sebenarnya Allah dulu. Setiap hari kita 17 kali dalam sholat 5 waktu mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat beribadah, engkau tempat meminta. Namun begitu dikasih sakit kepala, kemana kita pergi? Ke tempat obat atau ke tempat wudhu? Tidak dilarang minum obat, bahkan itu perintah. Kalau kamu sakit berobat, tapi ista'inu, minta dulu sama saya. Nah, ibarat kalau ada orang punya apa-apa diminta, jangan langsung diambil. Pencuri namanya. Ini hadirin, minta dulu sama Allah. Karena kalau kita langsung mengambil di tempat obat, itu nanti hasilnya apa? Untung ada Bodrex, kalau tidak ada Bodrex pecah kepalaku. Jadi yakinnya kepada Bodrex. Tapi kalau ke tempat wudhu, begitu sembuh, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan obat sebagai asbab kesembuhan. Jadi tidak yakin obat yang menyembuhkan. Ini hadirin. Namun kesalahan yang dilakukan Hajar, berlari Safa dan Marwah karena suami sedang berada di jalan Allah, dimaafkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan salah satu rukun orang naik haji. Jadi tidak sah naik hajinya orang kalau tidak berlari Safa dan Marwah. Maknanya istri kita sebagai manusia banyak kesalahan. Kadang-kala uang 20.000 diambil di kantong kita, dibilang cuma 2.000. Ini hadirin. Nah, anak 3, 1 batoto, 1 mau makan, 1 babera, datang lagi suami, ini ikan nanti kau goreng, yang 1 kau bakar, baru saya punya baju disetrika dulu apa semua, langsung batalnya, urusan diri anak. Ini anak diurus, gak lagi diurus. Padahal suara istri tidak boleh besar di depan suami. Nah, suami berkata kasar, istri berkata kasar kepada suami, jangankan masuk surga, cium bau surga saja tidak boleh. Sehingga Hajar walaupun berhadapan dengan suami yang durhaka, yang musyrik, yang kufur, tetap dia lembut pada suaminya. Coba, ini hadirin, ini apalagi suami kita Islam. Cuma suami juga harus paham. Ini hadirin, jangan dikasih begitu terus, kasihan istri. Ini hadirin, ya. Karena dikatakan siapa manusia paling baik ya Rasulullah? Nabi katakan manusia yang paling baik suami yang lembut terhadap istri dan ahli keluarganya. Itu manusia paling baik di dunia. Ini hadirin. Maka kita bagaimana? Soalnya kita ini mau masuk surga. Ternyata surga itu di bawah telapak kaki wanita, bukan laki-laki. Makanya wanita itu dilarang banyak keluar rumah. Kenapa? Takut nanti itu surga kena tai kuda, tai kucing. Makanya wanita di dalam rumah. Ini hadirin. Wanita itu di dalam rumah luar biasa hadirin. Dan tidak akan keluar kecuali kalau memang keadaan yang sangat mendesak bagi dia. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sabar saja sebenarnya, karena kita ini cuma 60-70 tahun saja. Apalagi sudah umur 30, umur 40, tinggal sedikit lagi. Ini hadirin. Apalagi sekarang orang Masya Allah pandemi ini. Baru kemarin baku ketemu, sudah innalillahi lagi. Ini hadirin. Maka kita bersabar. Ini hadirin. Karena Allah sudah menceritakan semuanya. Bagaimana sabarnya daripada istri-istri yang berhadapan dengan suami-suami yang tidak bagus, dan juga bagaimana sabarnya suami-suami yang bersabar dengan berhadapan dengan
istri-istri yang tidak taat. Ya. Itu Nabi Nuh 950 tahun, tapi tidak ada sejarah dalam Al-Quran mengatakan dia usir anak istrinya atau dia tinggalkan anak istrinya. Tidak. Nanti dipisahkan dengan tsunami. Ini hadirin. Tidak ada. Jadi tidak terus. Dan juga tidak gagal Nabi Nuh. 950 tahun cuma 83 orang, baru istri durhaka, anak durhaka. Apakah dia gagal? Tidak. Karena hidayah ini mutlak milik Allah, bukan manusia. Ini hadirin. Kita buat kerja saja, hidayah mutlak milik Allah. Ini hadirin. Jangan sampai kita berharap daripada hasil, karena kita bisa sombong, kalau bukan saya mana dia keluar. Nah, kalau tidak keluar, dasar Fir'aun, dasar Qarun, ada harta, ada jabatan, tidak mau keluar. Tidak boleh. Barang siapa yang mengatakan saudara kafir, dia sudah kafir duluan. Sehingga Nabi mengingatkan, Ali, turunmu satu hari buat dakwah. Kemudian ada orang dapat hidayah asbab kamu buat dakwah. Satu orang saja, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Ini hadirin. Apalagi yang mau pergi ke toko, yang mau pergi ke sawah, ke ladang, dia buat dakwah, sudah dapat dunia, dapat akhirat juga. Ini hadirin Allah SWT. Karena dakwah ini bukan hanya untuk semua manusia, bahkan kepada makhluk juga kita dakwah. Pohon kau hidup ini karena dihidupkan oleh Allah. Kamu tidak akan mampu mengeluarkan buah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kamu itu tidak ada hubungannya dengan tanah tempat kamu tumbuh. Karena kalau orang bilang bagus enak-enak, maka apa buah-buah di sana karena tanahnya bagus. Kalau memang begitu tidak usah makan. Makan buah, makan tanah saja kau. Tidak ada hubungannya tanah dengan rasa hadirin. Ketemu tembok, dakwah lagi di tembok. Tembok kau ini berdiri bukan karena tukang. Tukang itu juga bisa bergerak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau berdiri karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jaga kamu setelah berdiri. Buktinya tukang sudah pergi lagi, dia tidak jaga-jaga. Allah yang jaga kamu. Dan bagi Allah, satu kali dia goyang tidak sampai 1 menit, hancur kau. Buktinya di Palu. Ini hasilnya. Cuma 37 detik, hancur berapa rumah. Yang dibangun bertahun-tahun. Dengan tukang-tukangnya juga mati hati. Karena tidak ada hubungannya kekuatan tembok itu dan tukang. Maka didakwa. Kalau tidak, nanti dia dakwah sama kita. Pohon dakwah sama kita. Tembok juga dakwah sama kita. Hebat betul tukang-tukang di sini. Ya, ada tanah-tanah di sini subur semua tanaman. Nah, kena dakwah kita. Maka kita dakwah. Ini hadirin. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini sangat penting. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia berbanja dengan anaknya Ismail 3 hari, maka Allah perintahkan untuk sembelih. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk dunia tidak perlu dijelaskan karena kelihatan. Tapi karena Allah katakan kalau kamu berada di jalanku, aku yang menjaga harta dan ahli keluarga, maka Allah tunjukkan bagaimana keimanan istri dan anakmu saat kamu tinggalkan 13 tahun. Maka dengan perintah tadi ini, Ibrahim diarahkan menuju dulu istrinya. Bagaimana? Kelihatan. Ada apa? Abi tadi malam mimpi Allah perintahkan Abi untuk menyembelih anak kita. Kalau itu perintah Allah, Abi langsung saja kamu sama anaknya. Sama saya saja mamanya dia tak, apalagi sama kau bapaknya. Kira-kira kalau kita berpikir